Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan perkenalkan nama saya Asneti, calon guru penggerak angkatan 4 Kota Palembang. Kami baru melaksanakan pelatihan itu 1 bulan ini kami libur. Yang terhormat Bapak pengawas dari dinas pengawas untuk sekolah SMP Negeri 36 Palembang, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Surmiwati SPD MSI, dan juga saya hormati, saya banggakan, saya sayangi Bapak Ibu guru semuanya. Saya mohon dukungannya ya. Kalau tadi Bapak pengawas meminta mohon dukungan untuk Bu Surmiwati kepala sekolah kita, saya juga mohon dukungannya, karena saya tidak akan bisa melaksanakan tugas saya, aksi nyata saya di SMP Negeri 36 ini tanpa adanya dukungan dari Bapak pengawas dinas, Ibu Kepala Sekolah, dan juga rekan-rekan guru semuanya. Di sini saya akan mensosialisasikan hasil kerja nyata saya selama 1 bulan baru saya terapkan di sekolah, yaitu budaya positif tentang kesepakatan kelas di kelas 72. Selaku wali kelas, saya sendiri di kelas saya telah membuat kesepakatan kelas, kemudian melakukan restitusi terhadap siswa yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan kelas. Nah, sebelum sampai pada kesepakatan kelas dan juga restitusi dari kesepakatan kelas tadi, di sini saya akan mensosialisasikan terlebih dahulu tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Next. Filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif. Jadi sudah 1.4. 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak 1.2, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif. Inilah yang kami dapat selama 1 bulan. Next. Budaya positif filosofi Ki Hajar Dewantara ini sangat berkaitan erat sekali, yang tidak bisa dipisahkan ya, karena filosofi Ki Hajar Dewantara ini akan mengubah paradigma kita sebagai pendidik ya, untuk menjadi guru yang sebenarnya. Selama ini saya sebagai pendidik, saya sebagai guru yang mengajar di kelas, saya menganggap bahwa murid itu adalah sama, maka saya menggunakan metode yang sama. Saya kira murid semuanya bisa, murid semuanya pintar. Ternyata saya salah, bahwa murid itu memiliki keunikan yang berbeda, keunikan yang tidak sama. Ada yang memiliki kemampuan yang lebih, ada yang memiliki kemampuan yang sedang, ada yang kemampuan yang sangat kurang sekali. Nah, ini tugas kita sebagai pendidik. Filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak agar anak bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya, agar anak bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, ini adalah tugas kita sebagai pendidik, menuntun anak, bukan menuntut tetapi menuntun anak. Kalau kita menuntut anak, artinya kita menuntut anak itu harus bisa menyelesaikan
menyelesaikan tugas tepat waktu dengan nilai yang baik, bisa menjawab ulangan dengan nilai yang baik. Tetapi ini tidak, Bapak Ibu ya. Tugas kita menuntun di sini, kita sebagai pendidik ini harus memiliki motivasi yang sangat lebih, sehingga kita bisa menerapkan materi kita kepada anak, mengajarkan materi kita kepada anak dengan penuh semangat ya, dengan penuh keikhlasan. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa menghamba pada anak, kita itu menghamba pada anak. Menghamba di sini berarti bukan kita menghamba ya, tetapi kita itu harus mengajarkan anak dengan tulus, dengan ikhlas, dengan hati. Hablu minallah, hablu minannas ya. Artinya bagaimana kita harus berhadapan dengan Allah, bagaimana kita berhadapan dengan manusia. Artinya akhlak kita dulu yang harus bagus ya, akhlak kita, perilaku kita yang harus bagus, tutur kata, bicara kita, karena kita akan menjadi contoh bagi anak-anak kita, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Semoga Bapak Ibu semuanya ya mau bergerak, mau melaksanakan seperti apa yang sudah saya kerjakan selama ini, selama 1 bulan penuh. Saya sudah mempraktekkan di kelas ya, bagaimana cara memotivasi anak dengan segala macam bentuk ya. Belajar sambil bermain. Saya terapkan walaupun saya bukan guru olahraga yang bisa bermain bola, tetapi saya coba untuk bermain bola di dalam kelas. Saya untalkan bola pada anak untuk bermain bola supaya menakutkan anak itu menjadi suka, menjadi senang dengan pelajaran kita. Dengan anak suka, dengan anak bahagia, ya, karena filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah salah satunya membuat anak bahagia. Ki Hajar Dewantara mendirikan taman sekolah. Taman sekolah itu artinya taman tempat bermain, tempat bermainnya anak-anak. Jadi kita belajar itu sambil bermain. Nah, itulah filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satu filosofi beliau adalah ingarso sungkulodo, imadian mangunkarsa, tusmuri handayani. Apa itu ingarso sungkulodo? Di depan kita memberi contoh, di tengah kita memberi semangat, kemudian di belakang kita memberi dorongan pada siswa kita. Nah, selanjutnya selain filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini, marilah kita sama-sama merefleksikan ya, Bapak Ibu, bagaimana menurut Bapak Ibu kita merefleksikan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kira-kira bisa tidak kita melaksanakan pembelajaran seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang penuh kesabaran, penuh ikhlas, menuntun anak sampai anak menjadi anak yang memiliki perilaku yang bertanggung jawab. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira kita bisa tidak nantinya kita menerapkan ke anak? Karena dalam paradigma kurikulum 2022 ini ya, kita sebagai guru harus melakukan banyak perubahan ya, perubahan pendidikan harus menurut perkembangan zaman juga, memperhatikan perkembangan zaman. Artinya kita harus memanfaatkan aset sekolah kita. Aset sekolah kita sangat mendukung. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyediakan aset sekolah yang mendukung kegiatan kami sebagai guru, sehingga kami dapat melaksanakan, apalagi pada pandemi COVID-19 tadi, kami menggunakan pembelajaran itu melalui daring, yaitu dengan berbagai ya, ada yang lewat WA, ada yang melalui Google Chrome ya,
dan sebagainya. Jadi ini artinya suatu semangat baru ya, suatu wawasan baru bagi kita yang selama ini kita tidak dituntut ya untuk harus belajar IT, tetapi sekarang kita menjadi bisa ya dituntut untuk belajar IT. Kita mulai mencoba melakukan pembelajaran melalui teknologi ya. Nah, jadi konsep dari Ki Hajar Dewantara Merdeka Belajar ya, salah satu konsepnya juga Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini adalah kita mampu memerdekakan siswa, artinya siswa bebas dalam menentukan ya, dalam menentukan cara belajarnya ya. Kita juga sebagai guru juga bebas untuk menggunakan metode-metode pembelajaran seperti yang dikatakan oleh Bapak pengawas kita tadi ya, bahwa kita sebagai guru punya banyak metode-metode. Jadi bisa kita terapkan semuanya sekaligus atau satu persatu diterapkan ke anak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di dalam kelas. Saya kira cukup di sini dulu saya menjelaskan tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara, kemudian kaitan filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini nilai dan peran guru penggerak dan juga visi guru penggerak mewujudkan budaya positif. Apa budaya positif yang ada di sekolah kita? Visi dari guru penggerak adalah mewujudkan budaya positif. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, ya, apa kira-kira budaya positif kita yang ada di sekolah kita? Budaya positif yang ada. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah kita dengan anak didik kita dan juga kita sendiri, yaitu dengan menggunakan masker, ya, cuci tangan, ya, jaga jarak. Nah, itu salah satu budaya positif kita. Kemudian apalagi budaya positif kita yang luar biasa yang sudah kita miliki, ya, dalam membentuk karakter anak, berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran, menerapkan budaya 4S, senyum, sapa, salam, sopan, ya, santun, betul santun. Jadi kita sesama kita juga harus senyum, sapa, santun. Mulai dari diri kita dulu sebagai guru. Kita banyak-banyak senyum Bapak Ibu, karena senyum adalah ibadah. Kita datang sekolah jangan malu, ya, kita senyum dengan kawan. Artinya kita bahagia, ya. Bahagia bertemu dengan anak didik kita, ya. Kita akan menuntun anak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah yang diharapkan oleh pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Supaya dapat mencapai budaya positif dapat tercapai menuju profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 7, ya. Bergotong royong, ya. Salah satunya kreatif, bernalar kritis, mandiri, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, ya. Bergotong royong, salah satunya bergotong royong. Kita sudah menerapkan semuanya. Bergotong royong sudah kita terapkan pada anak didik kita. Sudah kita buat jadwal piket kelas, itu artinya gotong royong. Kemudian kita biasakan memungut sampah, ya, sebelum diadakan pembelajaran. Kemudian beriman dan bertakwa. Kita sudah berdoa, ya. Kita sudah tadarus sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian
bernalar kritis, ya, reaktif, kemudian mandiri. Bagaimana kita akan membentuk anak-anak supaya menjadi mandiri? Salah satunya dari hal yang kecil, kita mulai dari hal yang kecil, yaitu menerapkan budaya positif di kelas. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menerapkan budaya positif di kelas, yaitu dengan mengajak anak membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini dibuat oleh anak sendiri. Anak sendiri yang punya impian, seperti apakah kelas saya nanti, seperti apakah aturan di kelas saya nanti, ya. Dari masing-masing anak yang sudah memberikan aturan kelasnya, ada yang berpendapat bahwa tidak boleh datang tepat waktu, ya. Kemudian menghargai pendapat orang lain, lalu duduk yang benar, ya, artinya tidak pindah-pindah kursinya, ya. Nah, itu kesepakatan anak. Tidak boleh berkelahi, menjaga ketertiban. Salah satu budaya positif anak kita. Nah, ini yang perlu kita tuntun, ya. Artinya anak sudah membuat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas ini, maka kita tuangkan menjadi disiplin positif, ya. Kita akan wujudkan disiplin positif kepada anak didik kita. Bagaimana caranya, ya, membuat kesepakatan kelas? Masing-masing anak nanti buat kesepakatan kelas, lalu ditempel di papan tulis, sudah ditempel di papan tulis, lalu dibuat di atas karton, ya, dibuat tulisannya di atas karton, ditempel di dinding, lalu ditandatangani oleh wali kelas dan juga ketua kelas yang menandatanganinya. Lalu supaya anak ini bisa membaca setiap saat. Kalau anak ini melanggar, kita tidak boleh melakukan hukuman, ya. Mengatakan anak ini salah, kemudian apalagi menjewer, memukul si anak tersebut. Bagaimana caranya kita kembali kepada kesepakatan kelas mereka? Kita panggil anak tersebut yang bermasalah, yang melanggar aturan tadi, kita lakukan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi artinya pengembalian, ya, anak supaya dapat bertanggung jawab pada permasalahannya. Dia mengakui segala kesalahannya, kemudian bersedia dari dalam hatinya sendiri untuk merubah perilakunya. Jadi perilaku seseorang yang bisa terwujud, benar-benar terwujud, berubah, asal dari dalam dirinya sendiri. Bukan berarti kita paksa. Anak-anak, kamu minta maaf sekarang, ya. Pokoknya panggil orang tua kamu harus minta maaf. Bukan seperti itu, Bapak Ibu, yang kami pelajari, ya. Saya sampai menangis, sampai meneteskan air mata, ya. Betapa banyak kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan pada anak, ya. Ternyata kita salah dalam mendidik anak. Anak itu kita ajak ke tempat yang khusus, ya, di ruang BK, bukan dipermalukan di depan atau ditampar anak-anak kita, ataupun dimaki, ataupun dimarah di depan orang banyak, bukan, ya. Kita hadirkan anak-anak itu, kita restitusi anak itu, kita tanya permasalahannya, kita ingatkan kembali kesepakatan kelasnya, lalu kita serahkan kepada anak-anak yang membuat kesepakatan kelas. Apa yang akan mereka lakukan? Anak-anak, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, ya? Saya akan berubah. Saya meminta maaf. Saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Saya menyesal, Ibu. Ya, terenyah hati kita, ya, ketika saya mengajak anak, ya, di ruang UKS untuk melakukan restitusi jika ia melakukan kesalahan. Ternyata, ya, inilah yang baik bagaimana kita menyelesaikan masalah anak.
karena bukan apa-apa Bapak Ibu ya, karena menjadi ingatan bagi anak-anak kita dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ketika kita memaki anak, memarahi anak, tidak usah jauh-jauh ya. Pengingat saya sampai sekarang saya masih ingat dengan guru matematika saya, ya. Salah seorang teman yang tidak bisa mengerjakan perkalian di depan, lalu sekelas dapat hukuman, dijaring kuping, lalu ditegakkan selama beberapa jam. Nah sampai sekarang saya masih ingat. Ingatan saya bukan berarti saya dendam, tetapi saya ingin mengubah diri saya bahwa perilaku seperti itu akan membuat saya malu, kecewa, segala macam, dan mematikan motivasi anak. Jadi mari kita bangkitkan motivasi anak dengan cara kita bagaimana mendekati anak, menghamba pada anak ya. Menghamba bukan arti kita jadi hamba sujud-sujud dengan anak, bukan ya, tapi kita memelas ya, penuh kesabaran, artinya mengajarkan anak, mendidik anak dengan penuh keikhlasan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin sudah lewat dari 30 menit. Berapa menit Bu Suryani? Pas. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih, saya bahagia sekali sudah menyampaikan amanat dari fasilitator kami Bapak Dr. Andes Muhammad Jazuli. Salam guru penggerak pada Bapak Muhammad Jazuli dan juga pendamping pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus ya. Apa kesepakatan yang pertama? Berusaha menjadi yang terbaik. Berusaha menjadi yang terbaik. Apalagi? Rajin membaca baik perpustakaan pelajar yang ada di kelas. Iya, sudah tadi ya, rajin membaca baik di literasi di perpustakaan maupun literasi yang ada di kelas. Bagus ya. Sepakat ya? Sepakat. Apa lagi? Adinda. Perhatikan ya. Harapan Adinda tentang kelas. Selalu menjaga dan memperhatikan kebersihan serta ketertiban kelas. Tidak keluar dan tanpa izin guru. Ya, bagus ya. Jadi selalu memperhatikan kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas, ya. Sepakat menjaga kebersihan kelas? Sepakat. Dan tidak keluar tanpa seizin guru, ya. Sepakat enggak ini? Sepakat. Yang lain? Sebutkan namanya. Masuk kelas tepat waktu, menghargai pendapat orang lain. Ya, sudah sama ya. Artinya sepakat ya, karena sama tadi sudah disepakati bersama ya. Siapa lagi? Menghargai pendapat orang lain. Ya. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu, sama ya. Sudah disepakati. Ya, sudah disepakati bersama. Yang lain? Tidak boleh berteriak. Tidak boleh berteriak di kelas, tidak boleh ribut, ya. Sepakat dah? Sepakat. Jadi di kelas itu jangan berteriak-teriak, apalagi sedang
pelajaran. Walaupun belum gurunya belum ada, jangan teriak.